Halo. Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin bisa WA-an antar angkatan, kita mulai aja asistensi biar tidak memakan waktu karena teman-teman jam 10 ada kuliah kan. Jadi praktikum di minggu ini ya adalah tentang sistem reproduksi. Ya, sistem reproduksi yang harusnya muskuloskeletal tapi karena PPT-nya nggak belum ketemu ya sana harusnya di mana maka kita mulai aja dari sistem reproduksi. Nah, di sistem reproduksi ini ada sistem reproduksi jantan, ada sistem reproduksi apa namanya betina. Ya, yang pertama kita masuk pada sistem reproduksi betina terlebih dahulu. Ya, ya ini organnya adalah endometrium. Ya, kasusnya adalah endometriasis. Ya, jadi kista pada endometrium. Ini ditandai adanya bentukan kista. Nah, kista itu kalau makros ya seperti apa ya lepuh seperti itu ya. Kalau makros jadi kayak ada nodul terkapsulir jaringan yang tipis, kemudian di dalamnya ada cairan. Nah, itu kista. Nah, tapi secara mikroskopik kista itu ketika dibuat histopatologi maka meninggalkan ruang-ruang kosong seperti ini yang dibatasi oleh jaringan ikat atau epiteloid ada di sini ya di sini kemudian di dalamnya bisa ruang kosong betul-betul kosong ya bisa juga berisi massa eosinofilik dari protein ya di sini ada sedikit massa eosinofilik. Nah ini adalah kista endometrial atau endometriasis ya etiologinya cenderung adalah sifatnya adalah hormonal ya. Coba nanti kalau kalian sudah praktikum reproduksi di situ ada gangguan hormonal yang dia menyebabkan terbentuknya kista endometrial. Bedakan antara kista endometrial dengan endometritis. Ini sesuatu yang berbeda ya. Itu. Oke. Ini adalah kista endometrial. Nah, sorry. Nah, kista ini bisa bersifat single atau bisa juga banyak. Ukurannya bervariasi. Bisa ukuran dari yang kecil, bisa ukuran sampai ke yang besar. Lokasinya adalah ada pada endometrium. Biasanya ada pada area kelenjar endometrial gland, ya. Di situ lokasinya yang paling sering kita temukan. Nah, reaksi di sekitarnya ya kadang atau lebih sering tidak ada reaksi inflamasi ya lebih sering tidak ada reaksi inflamasi karena di sini cenderung ke arah reaksi hormonal toh kalaupun ada tidak se ekstrim atau tidak sehebat pada kasus endometritis biasanya imbalance dari progesteron sama sorry sama estrogen ya yang nanti akan mempengaruhi feedback dari hormonal di sistem reproduksi. Ini yang pertama adalah endometriasis. Yang kedua adalah organnya adalah oviduct. Ya. Kasusnya adalah salpingitis atau radang pada oviduct. Ya. Oviduct itu memiliki morfologi epitel di bagian dalam itu adalah kolumner bersilia. Tipe silianya adalah kinosilia yang dia bisa bisa bergerak ya. Kinosila itu bergerak karena di situ nanti membantu proses pergerakan dari oosit ya, dari ovum ya. Nah, radang pada oviduct itu kita sebut sebagai salpingitis. Radang itu bisa berupa ada kayak di apa anjing, kucing itu yang sering kita lihat ada piometra. Nah, di unggas pun juga sering pada kasus kolibasilosis kita menemukan salpingitis ya. Bisa kita lihat adanya akumulasi nanah ya di lumen dari oviduct ya sampai dia ada nekrosis dari epitel yang ada pada
oviduk tersebut. Dan juga infiltrasi sel radangnya bisa juga kita temukan selain ada di mukosa dari apa namanya kok mukosa dari endometrium di oviduk ya, juga bisa kita temukan di lumen. Yang merah-merah ini adalah reaksi inflamasi ini sel radang. Ini preparatnya sudah lama ya, sehingga warnanya agak pudar untuk hematoxylina, sehingga di sini kita lihat adanya warna merah, tapi ini adalah sel radang. Ini adalah sel radang ya, kemudian ini ada di lumen. Oke, ini adalah salpingitis, penyebabnya macam-macam ya. Bisa kalau di ayam yang sering ya, kita bilang yang sering ketemu di koas, di kasus lapangan itu coli ya. Kalau piometra ya, pada anjing ada kucing itu penyebabnya bisa ada stabilo, ada strepto ya, itu bisa menyebabkan piometra. Nah, kemudian radang pada endometrium yang tadi di depan saya sampaikan, kita kenal dengan istilah endometritis. Nah, ini pada sapi sering kita temukan ya kasus-kasus endometritis ini, baik subklinis maupun yang klinis ya. Cirinya apa? Adanya keradangan atau reaksi inflamasi pada endometrium. Yang paling sering teman-teman mudah untuk diingat ya, di situ ada infiltrasi sel radang di bagian endometrium. Ya, apa ciri endometrium? Ada kelenjar uterina. Ya, tapi ini nggak begitu kelihatan. Insya Allah besok di preparat itu akan lebih kelihatan untuk endometritisnya. Ya, ini sel radangnya ada di sini, ada di sini. Ya, ini lapisan dari endometrium. Ini epitel dari endometrium. Nah, ini kita sebut sebagai endometritis ya. Di situ kalaupun ada odem ya menyertai reaksi inflamasi, itu biasa kita temukan seperti ini. Adanya ruang-ruang yang merenggang ya, jarak antar jaringan atau jarak antar sel ini menjadi merenggang. Ini akibat adanya odem yang menyertai reaksi inflamasi. Oke. Nah, kadang juga pada kasus endometritis itu juga kita bisa menemukan adanya nekrosis pada epitel dari endometrium ya. Ini apa ya? Oh, ini apa namanya? Plasentitis akibat Brucella. Jadi adanya hemoragi pada perbatasan dari kotiledon dan karunkula, karena teman-teman mungkin sudah SGD tentang Brucella ya, bahwa Brucella ini membutuhkan eritriol untuk makanannya, untuk nutrisinya, sehingga dia akan ada di area yang banyak eritriolnya. Makanya di perbatasan antara atau hubungan ya junction antara kotiledon dan karunkula ini kita temukan adanya lesi akibat Brucella tersebut. Ini berupa adanya hemoragi ya, hemoragi disertai reaksi inflamasi yang ada di area sini. Nih. Ini adalah plasentitis akibat Brucella ya. Oke. Ini menyebabkan abortus ya, kalau pada sapi, pada kambing, domba itu bisa menyebabkan abortus. Nah, ini sama masih plasentitis, tapi etiologinya adalah jamur ya. Ini plasentitis akibat Aspergillus, plasentitis mycotica. Ini adalah area atau koloni tempat pertumbuhan jamur. Kita lihat di sini ya, ini adalah dugaan adanya pertumbuhan dari jamur tersebut. Morfologi dari bagian jamur tersebut bisa berupa hifa ya, atau kalau memungkinkan bisa kita ketemu conidiospor. Nah, kasus-kasus jamur pada Aspergillus, pada kasus plasentitis ini jarang ya kita identifikasi di Indonesia ya, karena sedikitnya laporan kasus abortus ini kemudian dilakukan isolasi identifikasi di lab itu jarang. Biasanya kasus abortus kalau cuman 1-2 itu biasanya langsung dikebumikan atau dikubur. Tidak ada usaha untuk mengetahui penyebab dari abortus itu apa. Nah, kejadian di lapangan itu masih banyak kejadian abortus, tapi tidak banyak atau jarang banget yang kita lakukan
identifikasi dari etiologinya. Ini merupakan keprihatinan kita bersama ya. Karena kalau tidak kita pelajari ya, etiologi dari abortus itu ya terus-menerus itu akan terjadi ya. Karena tidak ada penanganan berdasarkan dari etiologi. Nah, ke depan kalau kalian jadi pimpinan, jadi pemangku kebijakan, kita harapkan ada kebijakan kalau ada abortus, apalagi sifatnya banyak ya masif, itu kita perlu melakukan identifikasi dari etiologi tersebut. Nah ini masih di betina, ini adalah mamai, ya kelenjar mamai, kasusnya adalah mastitis, ya. Ditandai adanya apa? Adanya reaksi inflamasi pada mamai, baik itu ada pada alveoli penghasil susu, ya, maupun di jaringan penyokong di interstitial alveoli, ya, di sini, ya. Ini adalah di dalam dari alveoli penghasil susu kita temukan ada massa, ya, eosinofilik homogen yang di dalamnya ada sel radang. Makanya kalau susu ini nanti diperah atau keluar, maka diuji pakai uji mastitis ya, CMT Californian Mastitis Test atau pakai PB1 ya, itu dia akan positif. Yang membuat positif itu karena ada sel radang di susu yang keluar tersebut. Apalagi ini padat sekali. Nah, sel radang ini tidak hanya bisa kita temukan di dalam lumen alveoli, tapi bisa juga di jaringan penyokong di interstitial alveoli. Dan kita lihat di sini epitel alveoli penghasil susu yang harusnya dia bentuknya adalah kuboid simplex, kita lihat di sini semuanya mengalami nekrosis, ya, rusak, mati, ya, mengalami nekrosis. Nah, ini adalah mastitis. Oke. Kemudian ini organ jantan, kita reproduksi jantan, ya. Organnya adalah testis, ya. Organnya adalah testis, kasusnya di sini adalah nekrosis testis, ya. Teman-teman tentu masih ingat histologi normal testis di dalam setiap tubulus seminiferus, ya. Itu merupakan organ atau jaringan penghasil sperma. Sehingga di dalamnya situ kita akan lihat ada gambaran spermatogenesis, ya. Mulai dari spermatid sampai terjadi spermatozoa di dalam lumen dari tubulus seminiferi, ya, tubulus seminiferi. Nah, di preparat ini, ya, sayang tidak punya gambar normalnya, ya. Teman-teman coba refresh lagi testis, histologi testis normal, ya. Nah, di sini harusnya padat oleh reaksi sperma, oleh proses spermatogenesis. Tapi di sini kosong-kosong, ya, kosong, kosong, kosong. Kemudian ada reaksi inflamasi pada sekitar tubuli seminiferi, interstitial tubuli seminiferi. Ini adalah sel radang, ya. Ini adalah sel radang. Ini adalah nekrosis testis. Penyebabnya macam-macam, ya. Brucellosis bisa juga menyebabkan ke sana, ya, traumatik, ya, kesepak, ya, misalnya kuda jantan berkelahi, kemudian pada bagian testis tersepak, itu bisa terjadi nekrosis testis, tapi biasanya juga ada reaksi radang yang kita sebut sebagai orchitis. Nah, ya, jadi di sini sebenarnya double, ada nekrosis juga, ada orchitis juga. Ini radang pada testis kita sebut sebagai orchitis, ya. Jadi satu slide bisa mewakili semuanya. Ini juga nekrosis testis sama, ya. Ini kita lihat tidak ada ini, kalau ini tadi mohon maaf kalau ini perbesaran kecil, ya. Kalau ini perbesaran besar, di mana di sini, ya, di tubuli seminiferi tidak ada reaksi spermatogenesis, proses spermatogenesis, ya. Ini adalah nekrosis testis, ya. Sama dengan tadi. Jadi ada orchitis, ada nekrosis testis, itu kalau dia overlapping wajar, tidak masalah, ya, bisa semuanya. Loh dok, besok kalau kalau responsi jawabnya bagaimana? Ya,
double jawaban itu nanti akan kita apa namanya, kita terima ya, karena kadang-kadang di nekrosis testis juga ada reaksi orkitis ya, begitu juga di reaksi orkitis kadang-kadang nekrosis testis juga ada ya, itu jadi nggak masalah. Tapi yang jelas prinsip harus dikuasai ketika nekrosis testis itu di dalam tubuh seminiveri tidak terjadi proses spermatogenesis akibat nekrosis sel-sel primordial dari pembentuk sperma. Itu mengalami nekrosis sehingga di sini harusnya ada spermatid ya, primer, spermatid sekunder dan lain sebagainya. Di sini enggak ada. Ya, ada sel-sel toli dan lain sebagainya. Di sini ini nekrosis, enggak ada. Kosong. Ada 1 2 normal enggak normal ya, harusnya dia padat. Padat tersusun rapi di sini. Ya. Nah, hampir seperti ini. Hampir ya, ini pun tidak normal. Kemudian akan membentuk spermatozoa di bagian lumen di sini, spermatozoa. Tapi di sini adalah kosong. Nah, ini adalah nekrosis testis ya. Nah, ini adalah radang pada epididymis yang kita sebut sebagai epididymitis. Kita lihat di sini adalah epididymis. Bedakan dengan tubuli seminiferi. Kalau tubuli seminiferi ada spermatogenesis. Kalau ini adalah tempat penampungan produk dari tubuli seminiferi ya, di mana di sini akan terjadi istilahnya maturasi dari spermatozoa ya. Di sini adalah epitelnya kolumner bersilia. Silianya bentuknya kinosilia, tapi nggak bisa kita kenali dari histo. Ini orang-orang fisio yang mempelajari itu. Karena dia membantu pergerakan, selain spermatozoa sendiri juga aktif bergerak, maka kinosilia ini juga membantu pergerakan dari spermatozoa. Nah, radang pada epididymis ini ditandai adanya reaksi inflamasi ya. Ada sedikit odem pada jaringan interstitial tubuli seminiferi pada epididymis ya. Nah, ini kita kenal dengan reaksi epididymitis ya. Yang gambar yang ekstrim kita tidak punya, yang sampai terjadi nekrosis pada epitel epididymis kita nggak punya ya. Jadi hanya reaksi inflamasi saja. Nah, ini yang terakhir, radang pada prepusium dan juga gland penis yang kita sebut sebagai balanopostitis ya. Apa tadi? Balanopostitis. Jadi apa namanya? Prepusium itu kan kulit. Sehingga morfologi histologinya adalah histologi kulit. Seperti ini ya. Kalau kalian buka lagi kulit, ada stratum ya di paling luar ya, itu sama dengan kulit, stratum corneum ya, stratum germinativum, spinosum, germinativum sampai basale ya, itu sama dengan kulit. Kemudian kalau gland penis itu strukturnya mendekati campuran antara kulit dengan otot ya. Nah, yang ada kita lihat di sini adalah pada bagian prepusium ya. Biasanya kalau makros kita temukan ada kemerahan pada prepusium sama gland penis, kadang ada nanahnya ya. Biasanya ini menyebabkan kadang-kadang terjadi disuria. Jadi urinnya tidak bisa keluar karena biasanya orifisium uretrae externum itu kadang-kadang tersumbat oleh reaksi inflamasi ada di situ. Nah, di sini pun kita lihat di sini. Nah, ini adalah reaksi inflamasinya ya. Di sini ada apa namanya? Sel radang ya, yang mudah untuk diingat itu adalah sel radang ya, itu mudah. Kemudian di sini ada reaksi hemoragi ya. Ini ada reaksi hemoragi yang merah ini ya. Kemudian ada masa abses juga nanah. Ada nanah di sini. Ini ada masa mungkin eosinofilik bercampur dengan reaksi inflamasi dengan sel radang ya. Ini adalah balanopostitis ya. Oke, itu tentang asistensi pada sistem reproduksi ya. Mohon maaf saya tukar, yang sistem muskuloskeletal akan kita praktikumkan di minggu depan. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tanya gimana nih jadi praktikumnya? Bisa besok atau
kita undur minggu depan. Permisi, tak izin jawab. Jadi untuk kesepakatan kami dari angkatan dia. Iya. Jadinya mungkin besok. Cuma kalau kami tanya apakah bisa kalau misalnya mulainya habis kelas sekitaran jam 10. Oh, teman-teman besok kelas terakhir jam berapa? Halo. Sebentar. Seingat saya sebelum jam 10 sudah selesai. Gitu. Kalau gitu kita mulai jam 10. Praktikumnya? Saya manut. Kalau teman-teman mau mulai jam 10 akan kita siapkan sebelum jam 10. Artinya preparat lab siap sebelum jam 10 gitu loh kalau teman-teman mau mulai jam 10. Ya sebentar. Nah, saya tunggu. Ada yang bisa? Ya bisa. Bisa jam 10? Bisa. Jadi supaya nanti juga sama enaknya juga. Iya, boleh. Oke, tidak masalah. Insya Allah akan saya siapkan sebelum jam 10 sehingga nanti jam 10 teman-teman bisa memulai untuk praktikum. Memang agak rigid ya ini jadwalnya karena nanti habis meet kan kalian ketemu lagi dengan nekropsi kan, praktikum nekropsi kan. Nah itu kalau saya mundur-mundur nanti repot nanti. Gitu ya. Gitu. Baik, kita mulai besok insya Allah kita mulai besok jam 10. Akan saya siapkan sebelum jam 10 sudah lab sudah ready. Semoga ini akan membuat praktikum kita jauh lebih baik, lebih lancar ya. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Kita tutup SGD. Kita tutup asistensi ini dengan berdoa. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih. Dok, mohon maaf. Untuk presensinya bagaimana ya, Dok? Oh, presensinya belum ya? Oke, nanti nyusul ya. Saya belum pegang HP sebentar. Nanti aku ya presensi ya. Saya tak sekalian screenshot dulu sebentar aku lupa. Saya tak screen. Aduh. Bentar, saya screenshot ya.